Seperti halnya diet untuk penurunan berat badan, diet bagi pasien yang mengalami diabetes mellitus makin banyak muncul di masyarakat. Diet-diet ini muncul sebagai bagian dari inovasi, tapi juga beberapa bisa dikatakan agak menjadi tanda tanya. Apakah memang bisa bermanfaat untuk membantu pasien mengalami diabetes mellitus? Pada bagian ini, kamu akan mempelajari beragam jenis diet yang memang diperkirakan punya efek baik bagi diabetes mellitus. Pertama, kita perlu melihat bahwa dalam protokol penyusunan diet bagi orang yang mengalami diabetes mellitus, pemberian diet yang balanced meal itu sebenarnya sudah cukup. Memberikan diet yang memperhatikan komposisi seperti asupan sayur dan buah, pemilihan makanan, dan menghindari beberapa jenis makanan yang tinggalkan gula atau sifatnya terproses, ini menjadi bagian penting dalam pelayanan bagi pasien yang mengalami diabetes mellitus. Tapi kemudian tidak menutup kemungkinan munculnya diet-diet baru yang diperkirakan ini memberikan efek ekstra untuk membantu klien mengendalikan gula darahnya. Jadi ingat, bisa jadi tujuannya bukan untuk menyembuhkan diabetes mellitus, tapi menjaga atau mengontrol gula darah. Parameter yang bisa dipakai bisa jadi gula darah puasa atau HbA1c. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari hal tersebut. Kamu akan mempelajari bagaimana menyikapi dari tren-tren diet yang muncul. Mungkin setelah rilis kelas ini bakal muncul diet baru bagi pasien diabetes mellitus. Kamu akan mempelajari gimana caranya untuk menentukan bahwa sebuah diet ini memang valid atau sebuah diet ini tidak valid. Bagaimana membedakan diet yang oke dan yang tidak oke? Berdasarkan riset, berdasarkan sains. Kenapa sains? Karena ya pada sistem kedokteran dan kesehatan sekarang, semuanya evidence-based, termasuk bidang gizi. Kita sering menyebutnya dengan evidence-based nutrition. Dalam konteks ini, kita perlu belajar menyikapi beragam jenis diet. Tren-tren yang muncul, dan juga bagaimana menavigasi tren tersebut. Nah, pada bagian ini kamu akan mempelajari beberapa jenis diet yang sudah ada di masyarakat, yang dikhususkan atau didesain khusus untuk pasien dengan diabetes mellitus. Meskipun sebenarnya aplikasinya banyak bisa dipakai di masalah lain, misalnya dengan kegemukan. Kita akan membahas mengenai diet Mediterania. Ini diet yang cukup banyak diteliti bagi pasien diabetes mellitus. Apakah terbukti membantu menurunkan atau menjaga kadar gula darah sehingga pasien bisa mengontrol hiperglikemia atau bisa menurunkan sedikit gula darahnya. Lalu kita akan melihat bagaimana diet vegan, lalu diet rendah kalori, lalu DASH diet, diet paleo, dan yang lebih kontroversial lagi adalah diet rendah karbohidrat. Ya, kita tahu bahwa orang dengan diabetes mellitus mengalami masalah pengendalian gula darah. Kadar glukosanya relatif tinggi. Oleh karena itu, alternatif dalam penanganan obesitas adalah dengan cara mengendalikan asupan karbohidrat. Tapi apakah harus pada level orang tersebut menjalani diet rendah karbohidrat? Kita juga akan melihat konsekuensinya dan hal-hal yang harus diperhatikan bagi orang yang ingin menjalani diet rendah karbohidrat selama mengalami diabetes mellitus. Rangkaian diet ini tentu penting untuk dipelajari supaya kita tahu atau aware bahwa bisa jadi klien atau pasien sudah menjalani diet tertentu sebelum datang ke kita. Atau dia setelah menjalani program diet tidak berhasil, lalu kemudian mencoba beragam jenis dietnya sendiri. Karena tanpa kita bisa bendung, informasi bisa selalu datang dari mana saja, termasuk dari internet. Ini adalah bagaimana kita menyikapi beragam jenis tren diet bagi pasien yang mengalami diabetes mellitus. Selamat menyaksikan.